Yang terhormat pada Bapak Ahmad Jailani SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang telah hadir di sini. Pertama-tama marilah kita berdoa. Kami persilakan kepada Bu Nina Iklina SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kelancaran acara ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Astagfirullahaladzim. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana abduka wa bika nasta'inu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku laka ni'matuka 'alaika wa abu bi dhanbi wa illa anta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwina hisab rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nina SPD. Selanjutnya akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama yang dipimpin oleh Bu Lola Jamila SPD. Silakan. Hadirin, kami persilakan untuk berdiri. Terima kasih kepada Bu Jamila. Marilah kita acara selanjutnya sambutan dari kepala sekolah kita Bapak Ahmad Jailani SPD. Kami persilakan.
Terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin yang terhormat Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini yang baik ini kita dapat berkumpul mengenai pembahasan Hobet dan komunitas belajar. Ini baiknya kita bisa memahami komunitas belajar ini dengan baik, bagaimana caranya agar SD kita, SD Ekonomi 1 bisa eksis dan bisa sama-sama dengan SD-SD yang lain juga dalam komunitas belajar dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6. Komunitas ini kalau kita didukung oleh guru yang ada serta orang tua dan pemilik sekolah seperti saja, ini bisa menjadikan SD kita semakin maju ke depan. Itu saja yang saya harapkan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru bisa memahaminya mengenai komunitas belajar ini yang sudah kita jalankan pada hari ini dan kita mulai untuk kedepannya lebih baik lagi. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi lebih baik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Menteri dan Ministeri. Baiklah, kita akan ke inti acara, yaitu pada narasumber kita Bapak Fahri Abdul Wajid. Kami persilakan. Materi kali ini kita akan membahas tentang SEM. Apa sih itu SEM? SEM adalah Sport Education Model. Jadi di mana nanti model pembelajaran itu anak-anak akan membentuk seperti kompetisi antara kelas A atau dengan kelas B. Nah, pada pembelajaran SEM kali ini kita akan menggunakan pertandingan bola kasti. Latar belakang masalahnya adalah Sport Education atau SEM merupakan salah satu model pembelajaran PJOK yang berkelanjutan dan bermakna bagi peserta didik. Karena SEM menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran. Jadi anak-anak itu ditugaskan sebagai wasit, ditugaskan sebagai pemain, ditugaskan sebagai panitia. Pokoknya terlibat semuanya gitu, Bapak Ibu. Peserta didik diharapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga yang membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam meningkatkan partisipasi dalam kegiatan didik. Nah, jadi sudah dijelaskan tadi bahwa peserta didik mempunyai tanggung jawabnya masing-masing terhadap perannya. Kemudian dengan SEM, suara peserta didik akan sangat nampak ketika mereka diberikan kesempatan untuk membuat syarat dan aturan dalam pertandingan bola kasti. Sedangkan untuk pilihan, di sini peserta didik juga diberikan kebebasan untuk memilih peran dalam kegiatan ini, serta kepemilikan di sini dengan melibatkan peserta didik untuk mengatur pertandingan. Nah, jadi peserta didik juga bebas memilih mau jadi wasit, mau jadi panitia, mau jadi peserta. Kemudian SEM yang akan dilaksanakan ini adalah pertandingan bola kasti di kelas 4, 5, dan 6, di mana hal ini bisa menjadi salah satu program pengembangan PJOK pada kelas lainnya di kedepannya, karena pembelajaran yang dilakukan ini berbasis proyek. Selain dalam kegiatan komputer, harapannya program ini untuk selanjutnya menjadi proyek sekolah yang ada yang dapat mengumpulkan kerjasama peserta didik. Proyek ini dipilih karena sekolah memiliki aset manusia seperti bapak sekolah yang mendukung, guru-guru
Kegiatan ini dapat menjadi sarana belajar peserta didik di SDN Jaya 1 untuk dapat memahami serta menerapkan tahapan-tahapan mengelola sampai dengan melaksanakan pertandingan dengan memegang teguh rasa solidaritas, kerjasama, serta sportivitas antar murid. Tujuan program pertama, memberikan edukasi kepada peserta didik sebagai pemain dalam arti yang lengkap dan membantu berkembang menjadi kompetitif, berpengetahuan atau terliterasi dan antusias sebagai pelaku bidang olahraga. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat berpartisipasi aktif sesuai dengan tingkat kemampuan. Yang ketiga, mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab. Yang keempat, membangun kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama. Dan yang kelima, mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional tentang masalah-masalah olahraga. Dan yang keenam, terlibat dalam olahraga dan aktivitas fisik di luar sekolah. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap percaya diri, kreatif, dan tanggung jawab. Itulah tujuan dari program yang akan dilaksanakan ini. Nah, kemudian ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian dan tujuan. Yang pertama, pemahaman tentang aturan pertandingan bola kaki. Karena harus paham dulu tentang aturan pemahaman pertandingan bola kaki. Yang kedua, pengembangan keterampilan individu. Nah, dari ini anak-anak dapat pengembangan keterampilannya. Lalu yang ketiga, kemungkinan yang bertanggung jawab. Yang keempat, kerjasama tim. Yang kelima, menunjukkan sikap percaya diri dan kreatif. Langkah-langkahnya, yang pertama, pemilihan peran dalam program kegiatan. Itu sudah pasti. Jadi peserta didik harus memilih dulu perannya sebagai apa. Yang kedua, technical meeting, yang dimana nanti setiap tim diundi peraturannya, juga siapa lawan siapa. Yang ketiga, latihan pertandingan antar tim. Yang keempat, pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Dan yang kelima, kolaborasi antar teman dalam latihan. Yang keenam, pertandingan bola kaki secara resminya. Nah, adapun peran-peran yang akan nanti dilibatkan itu satu sebagai panitia, dua sebagai juri, sebagai peserta, sebagai wasit, sebagai jurnalis, manajer, pelatih, supporter, dan pengamanan. Nah, ini lini masanya atau waktunya yang akan disediakan pada tanggal 2 Desember, 9 Desember, 16 Desember, dan 23 Desember 2024. Kemudian ada struktur program dan kemitraan. Yang pertama yaitu 17 kurikuler. Yang kedua, seluruh siswa kelas 4, 5, dan 6 SDN Jaya 1. Yang ketiga, program ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 dan tahap persiapan dimulai dari tanggal 2 Desember sampai 16 Desember 2024. Kegiatan ini menjadi tanggung jawab kepala sekolah dengan guru PJOK sebagai koordinator proyek. Anggota komunitas belajar sekolah yang terlibat diantaranya adalah seluruh wali kelas dari kelas 4, 5, dan 6 dan guru prakteknya serta guru mator dan teknik di SDN Jaya 1. Jadi semuanya terlibat dalam program ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada kapasitas yang dimiliki. Nah, di sekolah kita itu memiliki aset manusia. Yang pertama, kepala sekolah. Itu kepala sekolah kita yang mendukung langkah baik guru PJOK dan guru-guru lainnya. Yang kedua, rekan sejawat yang mampu berkolaborasi dengan baik. Yang ketiga, peserta didik yang memiliki bakat dan minat di bidang olahraga. Yang keempat, orang tua yang selalu mendukung program sekolah dengan penuh. Yang kedua, kita juga memiliki aset fisik, yaitu sarana dan prasarana lapangan atau lahan sekolah yang memungkinkan untuk digunakan dan alat olahraga yang dimiliki sekolah yang untuk mendapatkan kebiasaan tadi. Nah, kebetulan di sekolah kita itu memiliki lapangan yang luas yang mempunyai
mempunyai sarana prasarana yang memadai. Lanjut. Cara evaluasi itu ada 7 tahapan implementasi SEM. Evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi adalah: pertama, tujuan pembelajaran, meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Yang kedua, umpan balik dari murid tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM. Lalu yang ketiga, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Keempat, revisi guru terhadap perencanaan pelaksanaan dan pengelolaan SEM. Yang kelima, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Dan yang keenam, evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif terimplementasi dengan baik selama pelaksanaan. Evaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan melakukan etika olahraga yang baik terhadap temannya, terhadap wasit, ataupun terhadap panitia. Yang ketujuh, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, aktivitas dan harapan peserta didik yang terlibat sesuai perannya. Ada kemungkinan, tantangan, dan solusinya. Yaitu yang pertama, pengelolaan waktu. Jadwal kegiatan yang terlalu singkat dan padat menjadikan proses persiapan dan perencanaan yang kurang maksimal. Yang kedua, kunjungan akan sejawat yang kurang maksimal. Yang ketiga, manajemen tim. Kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan kepribadian atau konflik antar pemain itu sendiri. Yang keempat, evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Dan yang kelima, ketersediaan dana. Solusinya, yang pertama itu penyusunan jadwal yang efektif dan efisien. Jadi di kemungkinan tantangannya itu kita mempunyai tantangannya yang waktu yang terlalu padat. Di sini kita solusinya harus menyusun jadwal yang efektif dan efisien. Yang kedua juga kita harus berkolaborasi yang baik dengan rekan sejawat, baik dalam tugas ataupun dalam kerja. Yang ketiga, komunikasi terbuka dan segera menyelesaikan konflik bila terjadi masalah di dalam setiap tim. Yang keempat, memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta. Yang kelima, mencari sponsorship dan bantuan dari dana orang tua untuk peserta didik bila kita ketersediaan dananya yang kurang. Lanjut, kita sudah sampai di bagian terakhir di thank you Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu silakan bila ada yang mau menanyakan atau bertanya tentang masalah SEM yang akan kita programkan kali ini. Enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kabari, saya mau bertanya, apa tantangan terbesar dalam menerapkan SEM di sekolah dengan fasilitas terbatas? Terima kasih Ibu Bida. Tantangan yang paling terbesar SEM dalam aktivitas sekolah dengan fasilitas yang terbatas ya. Mungkin solusinya kita bisa mencari dengan alat atau bahan yang bisa dimodifikasi. Contohnya misalnya bola basket kita tidak punya ring, kita bisa gunakan dengan keranjang sampah ataupun ban bekas yang diikat di tiang atau di bambu lalu dibuat seperti ring. Itu mungkin solusi dari saya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya, baik. Sepertinya
Ibu mungkin masukan dari Ibu ya, di tanggal 23 itu kita ada kegiatan apa ya? Oh, oke, mungkin terima kasih sudah dilihatkan. Mungkin kita bisa dipakai di sebelum itu ya. Nanti di tanggal 7 ya. Sudah mas. 11 ya. Oke, terima kasih Ibu atas masukannya. Yang lain masih ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai SEM yang tadi saya paparkan tentang pembelajaran bola kasih. Sudah? Cukup? Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kesimpulan dari semua ini, semoga kesimpulannya adalah saya merupakan salah satu metode pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan dan seorang PJOK yang menampilkan kompetisi dalam kegiatannya dapat menjadi sarana pembelajaran peserta ini yang menumbuhkan sikap sportif pada peserta ini. Doa dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itulah Bapak Ibu kesimpulannya. Baik, kita akhiri, kita tutup dengan doa. Mari, maka kemudian kami persilakan. Mari kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan Bapak sekalian yang telah hadir dalam acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.